Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septiani Anandasa Putri dengan NIM 246511053, Prodi Akuntansi Manajerial kelas 3C. Saya akan menjelaskan sistem pencatatan transaksi diakses untuk usaha fotokopi dan ATK. Dengan sistem ini, proses input, penyimpanan, dan pembuatan laporan menjadi lebih cepat dan teratur. Berikut adalah tabel-tabel yang digunakan dalam sistem pencatatan transaksi. Setiap tabel memiliki fungsi masing-masing agar data tersimpan dengan rapi. Yang pertama ada tabel barang ATK, isikan data ID barang, nama barang, satuan, harga beli, harga jual, stok. Yang kedua tabel detail transaksi pembelian, berisikan data ID pembelian, ID barang, kuantitas. Yang ketiga tabel detail transaksi penjualan, berisikan data ID transaksi, ID barang, kuantitas. Yang keempat tabel jasa fotokopi, berisikan ID jasa, nama jasa, harga satuan. Yang kelima, tabel kasir atau admin, berisikan data ID kasir, nama, username, password, jabatan. Yang keenam, tabel pelanggan, berisikan data ID pelanggan, nama, alamat, nomor telepon. Yang ketujuh, tabel supplier, berisikan data ID supplier, nama supplier, alamat supplier, nomor telepon. Yang kedelapan, tabel transaksi pembelian berisikan data ID pembelian, tanggal, ID supplier, ID kasir. Yang terakhir, yang kesembilan, tabel transaksi penjualan berisikan ID transaksi, tanggal, ID kasir, ID pelanggan, ID jasa. Setelah membuat tabel, selanjutnya membuat relasinya. Berikut relasi yang sudah saya buat. Pertama, relasi tabel detail transaksi pembelian. Relasi ini menghubungkan ID pembelian dan ID barang dengan detail transaksi pembelian. Lalu, relasi tabel transaksi pembelian menghubungkan ID supplier dengan transaksi pembelian. Lalu, relasi tabel barang ATK menghubungkan ID barang dengan barang ATK. Lalu, relasi tabel detail transaksi penjualan menghubungkan ID transaksi penjualan dengan detail transaksi penjualan. Lalu, detail transaksi penjualan menghubungkan ID kasir, ID pelanggan, ID jasa dengan transaksi penjualan. Setelah membuat tabel dan relasi, selanjutnya membuat query. Yang pertama ada query nota transaksi penjualan. Jadi yang dipakai ada tabel kasir admin, tabel pelanggan, tabel transaksi penjualan, dan tabel jasa fotokopi. Dan ini field-fieldnya. Dari tabel transaksi penjualan diambil ID transaksi, tanggal, dan ID kasir. Lalu di tabel kasir atau admin diambil nama. Di tabel transaksi pelanggan diambil ID pelanggan dan nama. Lalu ID jasa diambil dari tabel transaksi pembelian. Lalu nama jasa diambil dari tabel jasa fotokopi dan harga satuan diambil dari tabel jasa fotokopi. Selanjutnya, query detail transaksi pembelian. Diambil dari tabel detail transaksi pembelian dan tabel barang ATK. Filenya berisi ID pembelian dari tabel transaksi, ID barang, nama barang diambil dari tabel barang ATK, satuan, dan harga beli. Lalu kuantitasnya itu diambil dari tabel detail transaksi. Lalu membuat total menggunakan rumus. Ini rumusnya, total pembelian, harga beli dikali kuantitas. Selanjutnya, query detail transaksi penjualan. Diambil dari tabel detail transaksi penjualan dan tabel barang ATK. Filenya ada ID transaksi, ID barang. Diambil dari tabel detail transaksi, lalu ada nama barang, satuan, harga jual. Diambil dari tabel barang ATK, dan kuantitas diambil dari tabel detail transaksi. Lalu total penjualannya, ini rumusnya. Harga jual dikali kuantitas. Lalu query laporan bulanan, kita masukkan tanggal hari ini. Akan muncul laporannya. Ada pembelian, penjualan, dan laba bersih. Ini diambil dari query detail transaksi penjualan dan tabel barang ATK. Lalu ini ada rumus-rumusnya. Selanjutnya, query transaksi pembelian diambil dari tabel supplier, tabel transaksi pembelian, dan tabel kasir admin.
ID pembelian, tanggal, ID supplier diambil dari tabel transaksi pembelian, nama supplier dan nomor telepon diambil dari tabel supplier, ID kasir dan nama diambil dari tabel kasir admin. Selanjutnya, query transaksi penjualan diambil dari tabel pelanggan, tabel transaksi penjualan, tabel kasir atau admin, dan tabel jasa fotokopi. Lalu ID transaksi, tanggal, ID kasir diambil dari tabel transaksi penjualan. Nama diambil dari tabel kasir atau admin. ID pelanggan diambil dari tabel transaksi penjualan. Lalu nama diambil dari tabel pelanggan. Lalu ID jasa diambil dari transaksi penjualan. Nama jasa diambil dari tabel jasa fotokopi, dan harga satuan diambil juga dari tabel jasa fotokopi. Dan itu query-nya. Setelah membuat query, selanjutnya membuat form. Pertama, form query detail transaksi pembelian diambil dari query detail transaksi pembelian. Dan ini view-nya. Sama juga form query detail transaksi penjualan diambil dari query detail transaksi penjualan. Ini view-nya. Query transaksi pembelian diambil dari query transaksi pembelian juga. Lalu di sini ada comment button-nya, dan ini ada data pembeliannya. Form query transaksi penjualan diambil juga dari query transaksi penjualan, sama juga ada data transaksi penjualannya. Form tabel barang ATK diambil dari tabel barang ATK. Ada juga data barang ATK-nya. Form tabel jasa fotokopi diambil juga dari tabel jasa fotokopi. Tabel kasir admin. Form tabel pelanggan. Form tabel supplier diambil juga dari tabel. Yang beda adalah form tabel transaksi pembelian diambil dari tabel dan juga diambil dari form query detail transaksi pembelian. Dia akan muncul ketika dipencet command buttonnya, dan itu untuk formnya. Setelah membuat form, yaitu membuat laporan. Ada laporan bulanan. Kita masukkan tanggal hari ini. Lalu dia akan muncul seperti ini. Lalu laporan detail transaksi pembelian menggunakan tabel tabular. Tabel detail transaksi penjualan juga tabular. Dan ada subtotalnya ya, dari total penjualan dan total pembelian. Selanjutnya, tabel transaksi pembelian menggunakan tabel kolomnar. Ini berisikan data-data pembelian, sama juga seperti laporan transaksi penjualan, berisikan data-data transaksi penjualan. Selanjutnya, rekap barang ATK, berisikan barang-barang. Rekap jasa fotokopi, rekap kasir dan admin, rekap pelanggan, dan yang terakhir ada rekap supplier. Jadi itu penjelasan saya berdasarkan sistem pencatatan transaksi diakses untuk usaha fotokopi dan ATK. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.